Wis tak pencet ya. Ini boleh dipencet? Durung. Nek. Itu ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kalian kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ya, menurut keyakinan masing-masing, berdoa dulu. Selesai. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Saya presentasi dulu ya. Oke, yang pertama Mbak Ara. Oke, yang kedua Mbak Nana. Yang ketiga Mbak Bana. Yang keempat Mbak Emma. Oke, yang terakhir Mbak Lulu. Masuk enggak? Tidak, Pak. Kenapa? Oke. Oke, sebelum kita mulai, silakan dulu ya. Oke, baik, masih dengan kemarin KD 3.4 menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Setelah belajar mengenai perkembangan kehidupan bumi pada pertemuan sebelumnya, selanjutnya kita akan belajar materi mengenai dampak rotasi dan evolusi bumi terhadap kehidupan. Sebenarnya rotasi dan evolusi bumi apa sih? Ada yang tahu nggak? Lain ada yang tahu? Ya, ya. Kita cek dulu. Kalau nggak ada yang tahu, mari simak ini bentar. Ini ada fotonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara belajar, kali ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam.
Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, membelokkan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat-sobat belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Yaitu beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah penampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun kabisan. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Sobat-sobat belajar, demikian penjelasan dari kami. Oke, baik itu
penjelasan mengenai tentang apa sih dan fungsi bumi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari rotasi bumi yang ada dua teori yang saya ambil. Yang pertama teori geosentrik, yaitu merupakan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan benda-benda langit. Kemudian yang kedua teori heliosentris, merupakan matahari berada pada pusat sistem tata surya, begitu juga planet-planet dan juga bumi berputar di dalam orbitnya. Dan tadi saya agak mengulas sedikit pengertian dari rotasi bumi. Jadi rotasi bumi merupakan peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya juga disebut dengan skala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, akibat dari rotasi bumi itu tadi yang mengakibatkan yang pertama pembelokan arus laut, terus pembelokan arah angin, pergantian siang dan malam, peredaran semu, harian benda langit, perbedaan waktu. Ya, revolusi bumi. Ada yang tahu revolusi bumi nggak? Mungkin Mbak Emma bisa jawab. Perputaran bumi. Menurut kata-kata Mbak Emma. Jadi revolusi itu perputaran bumi mengelilingi matahari. Terus? Udah, terus apa lagi? Apalagi ayo. Itu memakan waktu sekitar 360 hari atau 1 tahun. Oke, baik. Nah, ini sejarah teori revolusi bumi. Saya pada usia 18 tahun ke perpus kuliah di Universitas Polandia dan sebenarnya akan astronomi. Pada usia 23 tahun ia mempelajari hukum gereja kedokteran, juga bahasa Yunani yang berbagai universitas. Kemudian setelah menyelesaikan studinya, ia menjabat berbagai kedudukan administrasi. Lalu ia terus mengumpulkan bukti tentang teori bahwa bukan pusat alam semesta yang bertentangan dengan ajaran filsafatnya. Copernicus menerbitkan sebuah rangkuman singkat tentang gagasannya dalam sebuah karya yang disebut Commentary Paulus. Oke, apa yang mari kita memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan orbit? Kira-kira apakah pengaruh orbit terhadap revolusi bumi? Mungkin Mbak Nana yang tadi tapian aja bisa menjelaskan. Menurut kata Mbak Nana aja gimana? Ayo, masa ya ini dan saja apian yang didengar dulu, bisa cari-cari apa yang dimaksud dengan orbit. Kita memecahkan masalah. Ya tahu. Ya kan jangan menunggu terus ya. Mungkin bawa ayo lagi ayo bisa dicari. Orbit ya Pak. Ya. Orbit itu kayak Ayo ini dengerin. apa ya? Berputar mengelilingi suatu objek. Jadi orbit itu apa ya? Kayak hari khayal itu nanti ada yang dikelilingi. Terus apa pengaruhnya orbit terhadap revolusi bumi? Misalnya Ya itu Pak, bumi kan mengelilingi apa? Bumi mengelilingi matahari. Ya. Nah, bumi ini mengorbit. mengorbit. Ya, keliling. Itu Pak. Siapa Terus terima saya- kasih. Beri tepuk tangan. Oke. Mungkin ada yang kurang paham dari penjelasan saya. Sudah ya. Oke. Kalau sudah paham, baik saya akan ngasih pertanyaan untuk pemahaman kepada kalian. Tolong disimak ya. Hah? Kamu disimak.
disebut rotasi dan revolusi. Ketika mengalami rotasi dan revolusi ini, terdapat beberapa akibat dan atau pengaruh yang terjadi pada kehidupan di bumi. Nah, pada saat bumi revolusi, sungguh bumi tidak tegak lurus, melainkan berbidang ekliptika. Tetapi condong ke 66,5 derajat. Hal ini mengakibatkan posisi bumi terhadap matahari mengalami perubahan. Pada tanggal 23 September sampai dengan 21 Maret, kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan dan kedudukan bumi posisinya lebih dekat ke matahari. Kira-kira apa yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Emma. Mungkin gitu Pak. Ya, boleh silakan. Oke Bapak, jadi hal tersebut merupakan salah satu gerak evolusi bumi yang menyebabkan adanya pergantian musim dan perbedaan lamanya waktu siang dan malam di bumi. Nah, pada posisi tersebut menyebabkan di belahan bumi bagian selatan mengalami musim panas dan siang hari lebih lama daripada malam hari. Sedangkan pada tanggal yang sama di belahan bumi bagian utara menyebabkan mengalami musim dingin dan malam hari lebih panjang daripada siang harinya. Wah, benar sekali. Oke, tepuk tangan di sebelah. Mana Mbak Emma ini? Masih ada. Mau itu masih semangat. Ya, kebanyakan esnya Mbak Emma. Oke, baik. Nah, dari jawaban Mbak Emma tadi bagus sekali, tepat. Oke, saya akan memberi lagi. Tadi kan disebutkan salah satu dampak evolusi yang terjadi di pergantian musim. Kira-kira apa contoh pengaruh pergantian musim terhadap kehidupan di bumi? Oke, Mbak Ara, silakan. Salah satu ya Pak. Ya. Menurut saya itu salah satu pengaruhnya kehidupan manusia dapat tergantung imunitas petani dalam menentukan masa panas. Oke, baik. Mungkin ada jawaban lain? Mungkin Mbak Nana? Apa? Ini Pak, ada pengaruh juga tentang kebudayaan masyarakat tertentu. Terus juga terus juga ini berpengaruh juga ada budaya arsitektur rumah. Oke, mungkin dari Bapak apa yuk? Tadi, Apa tadi Pak ya? tadi disebutkan tadi dari Bapak mana budaya arsitek, mungkin ada lagi? Apa ya? Mungkin budaya berpakaian masyarakatnya. Oke, siap. Baik. Semoga. Baiklah, sebenarnya sudah cukup. Bagus jawabannya kalian semua. Sepertinya oke. Sangat itu apresiasi. Apa apresiasi kok ibu ya? Bapak ini dari mana? Coba rasanya. Ya, masa ini? Seperti yang disebutkan tadi, salah satu dari dampak rotasi bumi itu terjadi perbedaan waktu, perbedaan semu, dan di Indonesia terdapat sendiri juga terdapat 3 zona perbedaan waktu. Yang pertama BIP, A, dan BIT. Jadi zona tersebut itu memiliki selisih 1 jam. Misalkan waktu di Indonesia bagian barat pukul pagi, maka di Indonesia bagian tenggara pukul 10, dan waktu di bagian timur 11 pagi. Nah, sekarang misalnya waktu di Jogja menjadi pukul 2, maka di Papua menunjukkan pukul berapa? Ayo yang bisa menjawab. Di Jogja itu tadi pukul 2, berarti kalau di Papua pukul berapa? Ayo. Jadi itu termasuk Mbak Herma, silakan. Iya, coba pakai semangat gitu ya. menurut saya Yo. ini pukul 3 apa yo? 3 sore lah Pak, masa 3 pagi Itu kan ini nggak dengerin. oh iya maaf Bapak. Oke, mungkin ada jawaban yang lain dari Mbak Mana? Ya
Ya, ayo. Pukul 16.00 atau 4 sore WIB. Masih kurang tepat. WIT dong. Oh iya ya. Iya. Oke, yang terakhir itu bara apa? Pukul 4 WIB Pak. Soalnya beda 2 jam. Oke, siap, benar sekali. Oke, dengerin makanya, dengerin. Bener tapi kan jawaban saya Iya, Pak. kan. Tapi saya beri apresiasi. Oke, sudah selesai. Sekarang ibu papa mau membentuk kelompok menjadi kelompok ya. Bebas kalian mau gimana terserah. Oke, jadi kelompok. Oh, itu harus bersuit. Ketuanya siapa harus bersuit. Nah, berarti kelompok 2 ini kelompok 1. Oke, dengerin ya. Saya akan kasih kuis. Bentar. Saya cari kartu, Pak. Ada apa? Apa? Lihat nggak? Ada. Dia kelihatan nggak? Ya. Oke, nanti kalian amati ini gimana? Apa? Nanti jelaskan. Jadi saya baca dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Bapak beri waktu berapa menit? 10 atau 15? Pak berapa? 10 aja ya. Oke, dari sekarang. Game terus ya. Dari mana ini? Bangun tidur apa? Habis jadi supporter Indonesia ya kemarin ya? Iya Pak. Anak-anak ini. Ayo. Ini nggak boleh gitu. Nggak boleh. Ya semua. Hah? Bisa. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu mau mendapatkan hasilnya. Di depan boleh, silakan. Gak apa-apa, anak-anak. Oh, sini aja, Jalis. Nanti kalian yang di depan. Ya, silakan. Semangat, anak-anak. Semangat. Sarapan ya? Mandi dulu ya? Udah mandi belum? Oh, yes. Ya, lanjut. Baik, kami izin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dari gambar di atas tuh kami ada penulisan 3 poin. Jadi kami coba gabungin ya Pak untuk mengalokasi utang, lokasi,
Selanjutnya dari kelompok 2 sudah mengeluarkan hasilnya. Yuk. Saya punya loh. Masih. Di situ apa? Jadi siapa juga? Oh, siap. Kamu siapin kalau baca maju aja. Maju nggak apa-apa. Ya. Jadi gini Bapak, ini kan ada empat bumi nih, ada ilustrasi bumi. Nah, jadi dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa rotasi ini menyebabkan perbedaan cuaca di beberapa wilayah. Jadi ada musim. Jadi di beberapa negara itu punya 4 musim, yaitu ada panas, ada dingin, terus ada musim semi, ada musim gugur. Jadi itu juga bakal mempengaruhi gimana cara berpakaian mereka. Misal ketika suatu negara ini mengalami musim panas, maka dia akan menggunakan pakaian yang lebih longgar, lebih tipis. Sedangkan ketika musim hujan, dia akan menggunakan pakaian yang lebih tebal, menggunakan jaket dan lain sebagainya. Gitu Pak. Gimana? Itu bawahnya. Ada yang masukan? Udah Pak. Ya, oke, siap. Terima kasih beri. Oke. Untuk penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sangat baik dan jelas. Oke. Untuk reward yang saya kasihkan sudah bisa memahami materi tentang bumi dan rotasi revolusi bumi ini. Saya beri keringanan untuk pertemuan selanjutnya. Tidak ada ulangan harinya diganti dengan ini. Oke, karena waktu kita bisa 5 menit ya, sudah mau selesai. Mungkin apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup. Oke, kalau begitu apa ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, saya kasih reward. Oke, silakan Mbak Ana. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu rotasi itu merupakan gerak perputaran bumi pada porosnya. Terus sedangkan revolusi bumi itu merupakan gerak perputaran bumi mengelilingi matahari. Pergerakan rotasi dan revolusi yang terjadi pada bumi ini berakibat pada perubahan waktu hingga musim dan juga hari. Oke, ya terima kasih untuk Mbak Wana dalam menjelaskan dari kesimpulan pada pelajaran hari ini. Oke, sekian terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada salah katanya saya mohon maaf. Ya sebesar-besarnya saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama.